Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film biografi China yang berjudul Confucius. Film ini diproduksi oleh China Film Group, dirilis pada tanggal 14 Januari 2010 dan disutradarai oleh Hu Mei, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Chow Yun-fat sebagai Kong Chiu, Zhou Shun sebagai Permaisuri Nanzi, Lu Yao sebagai Raja Lu, Chen Jianbin sebagai Menteri Ji Sun Si, Lu Yi sebagai Ji Sun Fei, dan Chuan Leng sebagai Yan Hui. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa siapkan teh dan cemilannya. Selamat menyaksikan. Cerita dimulai di kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Lu, memperlihatkan Confucius yang bernama Kong Chiu tidak hanya menjadi guru filsafat, dia juga menjabat sebagai wali kota kebanggaan Raja Lu, di mana hanya dalam waktu 1 tahun, Kong Chiu mampu melakukan banyak perubahan yang membawa kebaikan dan kemajuan. Atas prestasinya tersebut, Raja Lu menawarkan posisi yang lebih tinggi, yaitu sebagai Menteri Hukum. Cerita berlanjut di kota Biyi yang dikuasai 3 bangsawan yang salah satunya bernama Ji Sun Si, di mana perbudakan masih merajalela dan mirisnya mereka akan dikubur hidup-hidup bersama tuannya yang sudah mati. Salah satunya seorang anak kecil yang menjadi budak kesayangan almarhum ayahnya yang bernama Ji Shigung. Dia berhasil melarikan diri karena hendak dikubur hidup-hidup bersama dengan jasad mendiang ayah Ji Sun Si. Dan pada akhirnya, panah beracun berhasil menembus lengannya. Beruntung nasib baik masih berpihak kepadanya, di mana dia meminta perlindungan kepada salah satu murid Kong Chiu. Cerita berlanjut di pemakaman memperlihatkan mereka yang tengah menghabisi sejumlah kuda kesayangan milik almarhum ayah Ji Sun Si untuk dikubur bersamaan dengan jasadnya, beserta dengan puluhan budak yang hendak dieksekusi secara membabi buta. Scene berganti di dalam istana kerajaan memperlihatkan sejumlah menteri yang tengah menghadiri upacara musim dingin. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Menteri Kong Chiu, di mana dia memohon kepada Ji Sun Si untuk menghentikan upacara penguburan manusia secara hidup-hidup bersama tuan mereka yang sudah mati. Sang raja berdalih, "Mengapa baru sekarang kamu mengajukan permintaan tersebut?" Kong Chiu beralibi bahwa dia baru saja menyelamatkan budak kecil yang tidak berdaya. Kemudian dia meminta budak kecil untuk masuk ke dalam istana. Ji Sun Si yang melihat budak kesayangan ayahnya berada di tangan Kong Chiu tentu saja murka dibuatnya dan menganggap penguburan budak sudah dilakukan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Kong Chiu yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan menganggap nyawa manusia adalah yang paling tertinggi. Dan penguburan budak itu adalah cara yang kejam. Kong Chiu meminta mereka untuk lebih inovatif dan meninggalkan tradisi yang ketinggalan zaman. Tanpa ragu, Kong Chiu merendahkan harga dirinya untuk bersujud memohon pengampunan untuk budak tersebut kepada Ji Sun Si, diikuti oleh beberapa menteri. Dan pada akhirnya, Ji Sun Si memutuskan untuk menyetujuinya dan melepaskan budak tersebut.
Xin berpindah di kerajaan Qi, di mana kerajaan tersebut merupakan kerajaan tetangga sekaligus rival, di mana kerajaan Qi hendak berniat menaklukkan kerajaan Lu. Salah seorang menteri mengusulkan untuk mengadakan pertemuan dengan Raja Lu di Jiagu, kemudian menyanderanya, dan usul itu diterima dengan baik oleh Raja Jiang. Xin berganti di kediaman Menteri Hukum Kongqiu, memperlihatkan Kongqiu yang tengah menganalisa tempat yang akan dijadikan pertemuan kerajaan Qi dengan sejumlah tentara militer, di mana tempat itu merupakan gunung berjurang dengan jalan yang buntu. Kongqiu yang sangat cerdik menggunakan intuisinya untuk membaca pikiran lawan, di mana diam-diam dia meminta pasukan militer untuk menyiapkan kereta tempur yang mungkin akan dibutuhkannya. Salah seorang tentara menjelaskan mereka berasal dari barak dan tak memiliki kereta tempur. Yang mereka miliki hanya kereta kuda. Dia berdalih, yang mempunyai kereta tempur hanya Jishunshi dan Jenderal Gong Shanliu yang merupakan pemimpin kereta tempur. Tanpa pikir panjang, Kongqiu segera bergegas menemui Jishunshi di kota Bui dengan mengendarai kereta kudanya malam itu juga. Sesampainya di kediaman Jishunshi, tanpa basa-basi, Kongqiu mengutarakan niatnya untuk meminjam 500 kereta tempur untuk melindungi raja. Namun sayangnya, Jishunshi menyepelekan permintaan Kongqiu dengan alibi pertemuan itu hanya untuk membahas aliansi, tidak perlu mengadakan persiapan seheboh itu. Kongqiu berdalih selama ini mereka ingin menaklukkan kerajaan Lu, jadi apa salahnya jika kita bersiap siaga? Jishunshi yang mendengar hal itu malah mengajaknya bertanding. Jika Kongqiu menang, 500 kereta tempur akan menjadi miliknya. Pertandingan pun dimulai, di mana pertandingan dimenangkan oleh Kongqiu. Seperti yang sudah dijanjikan, 500 kereta tempur akan dibawa Kongqiu. Namun di luar dugaan, Jenderal Gong Shanliu yang memimpin kereta tempur itu menolak untuk meminjamkannya. Keesokan harinya, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, di mana pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar, di mana masing-masing kerajaan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Suasana berubah ketika Kongqiu mengingatkan kembali untuk mengembalikan 3 kota dari wilayah Wenshan yang dimenangkan dari kerajaan Lu 30 tahun yang lalu saat peperangan. Raja Jiang yang mendengar permintaan itu hanya diam membisu, namun pada akhirnya dia bersedia mengembalikannya. Tapi tidak dengan Menteri Li. Dengan arogansinya dia bangkit seraya mengancam bahwa mereka sudah dikepung dan tidak bisa lari lagi, seraya menunjukkan ratusan prajuritnya. Kongqiu yang melihat kelicikan Menteri Li berusaha menegaskan kembali bahwa mereka memenuhi undangan dan datang dengan damai. Dia juga tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan 500 kereta tempur yang bersiap melindungi raja. Raja Jiang yang melihat banyaknya kereta tempur dari kejauhan dibuat panik dan bingung, kemudian menyalahkan menterinya atas kekonyolan idenya. Raja Jiang pun segera meminta menterinya untuk membubarkan semua prajuritnya, kemudian memohon maaf kepada Raja Lu. Setelah itu mereka berbaikan kembali. Dan ternyata ratusan kereta tempur yang datang bukanlah kereta tempur, melainkan kereta lembu milik ratusan warga yang menyamar menjadi kereta tempur guna melindungi sang raja.
Scenes berpindah di kerajaan Wei, tepatnya di sebuah taman, memperlihatkan permaisuri Nanzi yang tengah mempelajari sajak. Tak berselang lama, datanglah sejumlah dayang yang tengah mencari keberadaannya. Bukannya menghampiri mereka yang ada, permaisuri malah berlari, menyembunyikan diri di sebuah kandang kuda. Sementara di dalam istana, Pangeran Wei yang merupakan anak tiri Nanzi tengah membujuk ayahnya agar dirinya segera dinobatkan menjadi raja. Tak berselang lama, muncullah Nanzi dari belakang pangeran. Dia menanyakan alasan kecemasan pangeran. Sang raja mengungkapkan bahwa Jenderal Gong Shanliu dari kerajaan Lu tengah mengajak kerajaan Wei untuk bekerja sama dalam menggulingkan 3 bangsawan yang menguasai kota Buyi. Nanzi yang mendengar hal itu berdalih, kerajaan Wei tidak diuntungkan atas kerjasama tersebut, melihat hubungan kerajaan Wei dengan kerajaan Lu yang saling bergantung. Lagi pula, Nanzi tidak ingin bekerja sama dengan pengkhianat seperti Gong Shanliu karena selama ini 3 bangsawan memperlakukan Gong Shanliu dengan baik. Karena pangeran terus memaksa, Nanzi kembali menegaskan bahwasannya kerajaan Wei dikepung 3 kerajaan yang arogan di mana mereka ingin menaklukkan kerajaan Wei. Apa jadinya jika kerajaan Wei kehilangan sekutu utamanya, yaitu kerajaan Lu? Tanpa basa-basi, Nanzi segera meminta pangeran untuk pergi. Pada suatu malam, Kong Qiu diam-diam menghadap Raja Lu untuk mengungkapkan permohonannya di mana dia hendak berencana merobohkan tembok yang tingginya 18 kaki di 3 kota. Dahulu kala tembok itu dibangun untuk mencegah serangan. Seiring dengan berjalannya waktu, tembok itu beralih fungsi di mana ketiga bangsawan telah merubah kota itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Namun naas, rencana itu diketahui oleh ketiga bangsawan karena salah satu dari murid Kong Qiu yang bernama Gong Buliao telah mengkhianatinya. Singkat cerita, sebelum penghancuran tembok dikerjakan, ketiga bangsawan terlebih dulu menyerang istana dengan Jenderal Gong Shanliu sebagai pemimpinnya dan mengerahkan ratusan tentaranya. Pada awalnya, tentara Gong Shanliu meminta tentaranya untuk menangkap raja dan menghabisi Kong Qiu. Namun pada akhirnya, tentara Kong Qiu keluar dengan beberapa tungkunya, kemudian membakarnya, setelah itu menggulingkannya, di mana ratusan tentara 3 bangsawan yang berada di bawahnya tersambar api yang membuat mereka terbakar hidup-hidup. Dalam sekejap, halaman istana berubah menjadi lautan api. Setelah api mulai padam, puluhan tentara Raja Lu berhasil merobohkan kedua tembok pembatas 3 keluarga bangsawan. Namun hal buruk terjadi di mana runtuhnya tembok tersebut hendak dimanfaatkan kerajaan Qi untuk menyerang kerajaan Lu. Raja yang mendengar 30.000 pasukan Qi yang siap mengepung segera memerintahkan Kong Qiu untuk membatalkan rencananya merobohkan tembok ketiga dan memintanya untuk berpura-pura bodoh saja. Keesokan harinya, Perdana Menteri Ji Shunxi memberikan giok patah untuk diberikan kepada Kong Qiu dengan dalih pemberian dari raja. Sesampainya di tangan Kong Qiu, dia langsung mengerti makna dari giok yang patah. Kong Qiu yang mengerti maknanya segera memeluk putrinya dengan mengatakan, ini adalah simbol perpisahan. Singkat cerita, tanpa dia tahu siapa yang sebenarnya mengirim giok tersebut, dia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Lu dengan mengasingkan diri.
Di luar dugaan, semua muridnya mengikuti kepergiannya dan melanglang buana dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa tahu arah dan tujuan, dan hanya menjadikan langit sebagai atap rumahnya dan bumi sebagai lantainya. Beberapa bulan kemudian, Kong Chiu beserta semua muridnya tiba di depan kerajaan Wei. Beruntung mereka menyambutnya dengan baik dan sempat singgah beberapa hari di kerajaan tersebut. Keesokan harinya, Permaisuri Nanzi menemui Kong Chiu dengan menanyakan beberapa hal kepada Kong Chiu. Dia juga mengungkapkan bahwasannya sejak kecil dirinya sudah menyukai sajak. Tanpa sungkan, Permaisuri meminta Kong Chiu untuk menjadikan muridnya. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kong Chiu dengan alibi dia sudah mengangkat murid dari kerajaan Wei. Nanzi yang mendengar hal itu tidak kehabisan akal. Dia meminta Kong Chiu untuk tinggal di istananya lebih lama lagi. Namun lagi-lagi Kong Chiu menolaknya dengan lembut. Tak berselang lama, Kong Chiu beserta muridnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Wei dan kembali melanjutkan perjalanannya yang tak tentu arah. Berpindah dari satu kota ke kota lain, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Mereka sudah melewati banyak musim dengan kelaparan dan kehausan, hingga tubuhnya semakin renta dan dengan rambut yang memutih. Sementara Raja Lu telah berpulang ke rahmatullah, sedangkan Jishunshi tengah sakit-sakitan. Dengan penuh penyesalan, dia meminta prajuritnya untuk membawa kembali Kong Chiu di kerajaan Lu. Jishunshi meminta putranya untuk memberikan giok utuh kepada Kong Chiu. Saat dia melihat itu, dia akan mengerti, tegasnya. Singkat cerita, Jishun Fei yang merupakan putra Jishunshi berhasil menemukan keberadaan Kong Chiu. Dia menjelaskan bahwa ayahnya tengah sakit-sakitan dan sudah lama pensiun dari pemerintahan. Jishun Fei mengungkapkan bahwa ayahnya sangat menyesal karena telah mengirim Kong Chiu ke pengasingan. Maka dari itu dia meminta Kong Chiu untuk kembali di kerajaan Lu dan berharap bisa meminta maaf secara langsung kepada Kong Chiu. Kong Chiu yang melihat giok utuh segera memutuskan kembali dengan syarat dirinya tidak mau lagi terlibat dalam urusan pemerintahan dan dia hanya ingin menghabiskan sisa umurnya menjadi guru. Keesokan harinya, Jishunshi tengah menunggu kepulangan Kong Chiu. Tidak disangka dia menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka pun akhirnya tiba kembali di kerajaan Lu dengan penuh sukacita dan rasa haru. Begitupun juga dengan Kong Chiu. Seketika itu dia bersujud memberi penghormatan. Dengan isak tangisnya dia mengungkapkan kegembiraannya yang telah kembali di pangkuan Ibu Pertiwi. Dan cerita pun selesai.